Or someone changes and makes me question everything. Mel. Oh boy. Jadi untuk total score film kali ini gue kasih nilai 3,8/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, jadi ini adalah lanjutan dari film The Kissing Booth yang pertama gitu ya, yang sebenarnya gue juga udah nonton, tapi gue nggak suka banget sebenarnya sama film yang pertamanya. Dan yang film keduanya ini makin memperparah sih sebenarnya dengan ketidaksukaan gue. Sebenarnya yang pertama ya mungkin skornya itu nggak sejelek ini juga sih bagi gue gitu ya, tapi yang kedua ini makin parah gitu loh bagi gue. Tapi entah kenapa banyak juga orang-orang yang bilang nih ya film kesatunya lebih jelek dan film keduanya lebih bagus dikit, atau ya sebaliknya kayak gue. Kita masuk ke film pertama, soal story gue kasih nilai 1. Ya pokoknya film ini dibuka dengan adegan ringkasan dari film pertamanya. Dan memang dari film pertamanya aja gue udah mikir ini tuh ya tipikal karakter generasi Z banget gitu loh, yang istilahnya kelahiran mereka-mereka yang tahun 2000-an, yang memang ketika film ini dibuat gitu ya, ini tuh ya buat mereka-mereka yang saat ini masih SMA gitu kan. Dan juga di bagian awal-awal film ditunjukin dengan adegan-adegan komedi yang menurut gue cringe banget dan gak lucu sama sekali. Terus juga pas adegan di awal ya oke lah kalau misalkan ini kan karakternya karakter orang kaya dan sekolah di sekolah yang elit gitu kan. Cuma gue bingung aja ketika mereka nyampe ke sekolahnya itu mobil mereka kok kayak paling bagus sendiri gitu ya, mobil-mobil yang lain tuh kayak biasa aja gitu. Dan ya udah ketika film ini berjalan 30 menit gitu ya, gue tuh kayak udah pengen cepet-cepet selesai aja gitu loh. Dan padahal sebenarnya film ini kan durasinya lama banget, 2 jam 12 menit. Maksud gue kayak penderitaan gue masih panjang banget ya ampun. Dan apalagi nih dari awal aja gue langsung mikir ini tuh plot ceritanya bener-bener campur aduk banget, ngasal banget, kayak gaduh-gaduh, kayak semuanya dicampur aduk jadi satu gitu. Bahkan gue tuh nontonnya jadi pusing sendiri gitu loh, soalnya ini tuh tipikal cerita yang ya kayak kutu loncat gitu loh, dari adegan sini pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini lagi, pindah ke sini lagi, pindah ke sini lagi. Bener-bener kayak setiap adegan tuh berasa nggak efektif, satu adegan kayak cuma sepatah dua kata doang. Ya kalau gue hitungin gitu ya, itu tuh kayak cuma dialog dua orang yang dimana oke, iya, pokoknya sampai 10 kali ngomong gitu, terus ganti adegan lagi. Terus cuma 3 kali ngomong, ganti adegan, 3 kali ngomong, ganti adegan, 5 kali ngomong, ganti adegan. Jadi maksud gue itu tuh bener-bener kayak, ya per adegannya kayak nggak guna gitu loh dibuatnya. Jadi nih ya, film ini tuh mirip banget kasusnya kayak film After atau 35 DNI, yang menurut gue, itu tuh filmnya kayak loncat-loncat gitu, tiap adegannya ya kayak berasa nggak penting banget, yang sebenarnya bisa aja di-cut, yang bahkan itu durasi filmnya tuh bisa jadi cuma setengah jam doang gitu loh, untuk poin utama filmnya. Dan bahkan memang kasus-kasus film 365 DNI atau After atau film ini, gue ngerasa ini tuh film-filmnya kayak video klip gitu rasanya. Kalian ngerti nggak sih teknik editing video klip itu? Istilahnya kayak ada peraturan 2-5 detik sekali itu harus ganti gambar, dan bahkan beberapa part harus ganti konsep atau ganti adegan. Contoh kayak video klip Blackpink gitu ya, misalkan How We Like That. Gue bukannya ngejelek-jelekin Blackpink, gue cuma maksudnya ngebandingin aja gitu loh, film ini formatnya kayak video klip. Kalian ngerasa nggak sih kayak video klip Blackpink aja itu satu video klip ada berbagai macam background, berbagai macam adegan yang konsepnya beda-beda begitu kan. Jadi maksud gue film ini juga sama gitu loh, loncat-loncat yang kayak nggak jelas sebenarnya. Mungkin kalau misalkan bukan kayak video klip gitu ya, gue ngerasa film ini juga berasa kayak TV series. Istilahnya TV series itu ada 10 episode misalkan, tapi 10 episode itu dirangkum, dipersingkat menjadi 2 jam doang. Yang maksud gue segala halnya tuh harus ada, terutama kayak momen-momen Thanksgiving, momen Halloween, segala acara apapun itu tuh semua dimasukin jadi satu di 2 jam ini. Bahkan sampai adegan pertengahan aja gue tuh bingung ini tuh momen kissing booth-nya mana sih, dan ternyata itu di akhir banget gitu loh, di akhir filmnya aja. Yang sebenarnya film pertama itu kan kissing booth itu menjadi sebuah konflik utamanya, karena ketika si Elle dan Noah itu ya menjadi cinlok gitu loh di kissing booth. Nah tapi maksud gue di sini ya momen cinlok si Elle sama Marco itu kan di DDM. Jadi dan poin-poin lainnya juga tentang Elle sama Noah yang lagi LDR-an itu juga bukan tentang kissing booth ya gitu loh. Jadi kissing booth itu cuma momen terakhir yang terlalu dipaksakan banget untuk dimasuk-masukin. Ya memang mau gimana lagi, namanya juga sequel dari film The Kissing Booth, masa iya nggak ada kissing booth-nya. Cuma maksud gue ya ini menjadi sequel yang tidak bagus aja gitu loh, ketika konflik utama tentang kissing booth-nya aja itu malah bukan poin utamanya. Dan apalagi nih di film kedua ini ada karakter cowok yang
suka sama cowok juga gitu. Nah maksud gue itu pertama kalinya juga nggak sih dimasukin di film Kissing Booth yang kedua ini, karena film pertamanya kan nggak ada unsur itu ya. Maksud gue ngerti banget sih Netflix mewajibkan itu harus ada gitu kan di setiap filmnya, di setiap seriesnya gitu. Nah cuma maksud gue di film ini tuh jadi dipaksain banget, bahkan itu karakter si cowoknya aja bukan teman dekatnya si L gitu loh. Maksud gue buat apa gitu loh karakter si cowok itu ditunjukin adegannya banyak banget gitu kan, coba sebagai formalitas dari peraturan dari Netflix itu sendiri. Dan intinya lagi adalah kalau misalkan kalian memang suka dengan film drama romansa anak SMA yang sebenarnya nggak terlalu perlu mikir-mikir banget, yang sebenarnya ini tipikal film hayalan, fiksi, fantasi, fairy tale gitu ya, kayak cerita-cerita Wattpad ya, kalian kalau misalkan memang suka ya udah silakan nonton aja. Nah tapi nih kalau misalkan kalian kayak gue yang suka film drama, tapi film dramanya itu nggak mau yang mendramatisir, maunya yang jujur, nyata, real, yang nggak pakai fairy talean itu, ya ini bakalan nggak suka gitu loh dengan film ini, karena memang beda dengan target marketnya juga jadinya. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 1. Nggak tahu kenapa memang ini dialog-dialognya bener-bener cringe banget, nggak ada, ya gitulah, tipikal FTV banget gitu, bener-bener klasik banget. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 4. Mungkin kalau gue perhatiin gitu ya, direkturnya ini ya memang sama gitu kan, Kissing Booth 1 dan Kissing Booth 2 direkturnya masih sama. Dan kalau gue lihat film-film media yang lain ya memang sejenis nggak sih, walaupun gue belum nonton juga sih film-film media yang lain, tapi ngelihat dari trailernya, dari sinopsisnya juga ya sama gitu loh. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 6. Di sini kayaknya memang banyak banget karakter-karakter baru yang dimunculin, yang sebenarnya dari film ke-1 nggak ada, tiba-tiba di kedua jadi ada gitu kan. Tapi ya udah gitu loh, aktingnya ya gitu aja sih. Lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 5. Mungkin pas di awal-awal gue ngerasa editingnya ini terasa menarik gitu ya, tapi ini tuh editingnya jadi terasa over banget ketika ya yang udah gue bilang tadi, terasa kayak pindah-pindahnya cepet banget. Ini tuh gue nontonnya berasa kayak pusing banget, soalnya baru berapa detik langsung pindah, berapa detik pindah lagi, berapa detik pindah lagi. Otak gue tuh kayak mesti loading dulu gitu loh, antara dia lagi di adegan sekolah, di adegan rumah, di adegan DDM, di adegan di mana lagi, itu semuanya benar-benar cepet banget pergerakannya. Terus juga ngomongin soal sinematografinya yang sebenarnya ini sama persis kayak film pertamanya yang ya udah tipikal ya sinematografinya tipikal lighting yang terang aja gitu loh, kayak sinetron, kayak asal terang aja, semuanya cantik, ganteng gitu kan, nggak pakai estetik-estetikan apapun. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8. Ya mungkin ini salah satu yang paling oke gitu ya dari film ini, karena harus gue akuin ini film pasti budgetnya gede dan bahkan lebih gede dibandingkan film pertamanya gitu. Ya, karena yang udah gue bilang tadi, ini film adegannya banyak banget kan, pindah-pindah adegan terus. Berarti kan mereka harus sewa tempat-tempat di lokasi A, B, C, D gitu kan. Jadi lokasinya tuh banyak banget ya. Maksud gue pengeluaran cost untuk budget di film ini tuh nggak murah gitu loh. Apalagi untuk adegan pas lomba DDM yang menurut gue itu adegannya kalau bisa dihitung kagak ada 5 menit juga loh. Tapi untuk bikin adegan konser ya sedemikian gede, mewah, wah ya walaupun mungkin itu pakai visual effect untuk penontonnya, tapi itu tetap oke sebenarnya. Lanjut ke soal kostum, makeup dan hairstyle, gue kasih nilai 7. Sebenarnya menurut gue memang karakter-karakter di sini memang sudah cantik dan ganteng dari sananya. Jadi menurut gue make up-nya pun tidak terlalu menor, nggak terlalu berlebihan banget dan memang sesuai dengan karakternya aja sih. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 6. Nah yang udah gue bilang kalau film ini punya format video klip gitu kan, kayak film After atau 365 DNI, tapi menurut gue ini masih di kadar porsi yang lumayan pas gitu kan. Musiknya itu nggak terlalu banyak, tapi juga nggak terlalu dikit banget, tapi juga agak kebanyakan dikit lah sebenarnya. Jadi nggak terlalu over banget, video klip banget gitu loh, kayak lagi nonton film After atau film 365 DNI. Dan pada akhirnya semua pilihan-pilihan tadi gue tambah-tambahin dan menjadi rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review film ini dari gue dan makasih udah nonton.